Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati dosen pembimbing mata kuliah Media dan Sumber Belajar MI atau SD, yaitu Bapak Muhammad Syabrina MPDI, dan teman-teman semua yang berbahagia. Perkenalkan, kami dari Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 3 kelas A kelompok 11 akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai peran teknologi informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan. Sebelum menjelaskan materi tersebut, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok 11, yaitu saya sendiri, Muhibah Amalia, dengan NIM 2011170115, Fitriani dengan NIM 2011170104, dan Siti Rahmah dengan NIM 2011170118. Adapun rumusan masalah yang akan kami jelaskan yaitu 1. Jelaskan pengertian dari teknologi informasi dan komunikasi. 2. Apa saja jenis-jenis teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. 3. Bagaimana pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. 4. Sebutkan dampak positif dan dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Dan yang kelima, kekurangan dan kelebihan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai pengertian teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK meliputi dua aspek, yakni teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi berkaitan dengan pengolahan informasi, sedangkan teknologi komunikasi berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk memindahkan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Teknologi informasi merujuk pada segala bentuk teknologi yang digunakan untuk menciptakan, menyimpan, mengubah, dan menggunakan informasi dalam segala bentuknya. Teknologi informasi merupakan sebuah teknologi berbentuk hardware, software, useware yang dijalankan untuk mendapatkan, menyimpan, menyampaikan, mengolah, menafsirkan, menyimpan, mengorganisasikan, serta menjalankan data secara bermakna untuk memperoleh informasi yang berkualitas. Sedangkan teknologi komunikasi adalah peralatan perangkat keras dalam sebuah struktur organisasi yang memiliki nilai-nilai sosial yang memungkinkan setiap orang mengumpulkan dan memproses serta saling bertukar informasi dengan orang-orang lainnya. Kemudian, pembahasan yang kedua adalah jenis-jenis teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Ada beberapa jenis teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran ini. Yang pertama, internet, yaitu suatu jaringan komunikasi yang memiliki fungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media elektronik yang lain dengan cepat dan tepat. Yang kedua adalah e-learning. E-learning atau pembelajaran melalui online merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan jasa teknologi
seperti telepon, audio, video tape, transmisi, satelit, atau komputer. Yang ketiga, surat elektronik atau email. Email adalah kepanjangan dari electronic mail atau dalam bahasa Indonesianya adalah surat elektronik. Dalam surat elektronik ini berisikan pesan atau surat secara elektronik, baik berupa teks ataupun gabungan gambar yang didirikan dari alamat yang dikirimkan dari alamat ke alamat yang lain tetap dalam jaringan internet. Yang keempat adalah presentasi PowerPoint. Software yang sering dimanfaatkan oleh guru dan siswa dalam memberikan pembelajaran adalah software PowerPoint. Dalam software ini, guru dan siswa dapat membuat teks, gambar, tabel, diagram, grafik, dan memasukkan foto, video, audio, dan juga membuat animasi sesuai dengan kebutuhan. Yang kelima, CD pembelajaran. CD pembelajaran adalah salah satu media pembelajaran yang berbasis komputer. Dalam pemanfaatannya, proses pembelajaran yang menggunakan CD pembelajaran ini dapat dikatakan sebagai suatu inovasi. Pembahasan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Fitriani. Baik, selanjutnya saya Fitriani akan menjelaskan terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Menurut Robinson Situmorang, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK pada masa perkembangannya lebih dikenal dengan sebutan media komputer, yang dimana manfaatnya yaitu untuk media pembelajaran, baik itu pembelajaran yang sifatnya offline maupun online. Selain disebut sebagai media pembelajaran, komputer juga disebut sebagai multimedia, karena kemampuan teknologi yang dimiliki oleh perangkat komputer mampu melakukan berbagai fungsi media, seperti audio, visual, animasi, dan lain sebagainya. Dengan kemampuan teknologi yang dimiliki oleh komputer tersebutlah, komputer ini menjadi sarana yang sangat efektif dan efisien untuk digunakan sebagai modalitas dalam pembelajaran. Dengan seperti itu, akan bermunculan berbagai ragam pembelajaran yang memanfaatkan dari teknologi tersebut, yang dinamakan atau istilahnya yaitu pembelajaran berbasis komputer. Selanjutnya yaitu kehadiran teknologi informasi dan komunikasi sebagai media pembelajaran banyak membantu pendidik dalam berbagai hal. Yang pertama yaitu pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif. Karena media pembelajaran yang ditampilkan itu variatif, ada yang berupa video, foto, ataupun objek gambar. Nah, dengan seperti itu dapat menciptakan berbagai kegiatan yang variatif dan dapat mengaktifkan siswa dalam materi yang dibahas, dibandingkan hanya dengan penjelasan secara lisan saja. Yang kedua yaitu pembelajaran menjadi lebih konkret dan nyata, apalagi pada sekolah dasar, terlebih di kelas rendah. Pada saat itu, karakteristik siswa masih dalam ranah operasional atau konkret. Nah, melalui media pembelajaran yang ditampilkan tersebut, dapat secara langsung mereka lihat, dengar, atau mungkin bahkan pegang dan juga merasakan. Yang ketiga yaitu pengelolaan pembelajaran lebih efektif dan efisien. Perlu kita ketahui bahwa teknologi informasi dan komunikasi ini tidak kenal ruang dan waktu. Meskipun terhalang jarak, tapi tetap bisa dilakukan. Seperti halnya mungkin pada zaman dahulu guru-guru menuliskan materi pembelajaran itu di papan tulis. Tetapi dengan memanfaatkan
perkembangan yang teknologi informasi dan komunikasi, guru tidak perlu lagi banyak menulis atau mengilustrasikannya di papan tulis karena itu akan memakan banyak waktu. Tetapi ilustrasi dan tulisan yang dibutuhkan itu dapat guru lakukan dengan tepat dan cepat melalui fasilitas yang terdapat pada komputer. Yang keempat, yaitu mendorong siswa secara lebih mandiri. Melalui pembelajaran yang sudah dirancang khusus untuk pembelajaran tertentu, itu dapat digunakan oleh siswa, baik belajar secara individu ataupun secara kelompok. Misalnya materi pembelajaran pada saat jam mata pelajaran itu dijelaskan oleh seorang guru. Nah, mungkin materi pembelajaran itu bisa dikasih lagi ke siswa, di mana dia dapat mengulangnya lagi nanti semisal sehabis pembelajaran itu selesai. Yang kelima, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi tersebut, media pembelajaran itu menjadi lebih efektif dan efisien, serta dapat meningkatkan kualitas pembelajaran secara menyeluruh. Kenapa? Karena dengan memanfaatkan teknologi tersebutlah itu dapat mengukur sebagai sudah setingkat mana kualitas pembelajaran yang dilaksanakan. Yang keenam, yaitu proses pembelajaran dapat dilakukan di mana dan kapan saja. Ini tadi yang maksud saya, yaitu tidak kenal ruang dan waktu. Seperti pada masa pandemi saat ini yang sedang kita jalani bersama, yaitu pembelajaran secara daring atau dalam jaringan. Jadi program audio, video, ataupun komputer itu adalah pembelajaran yang adalah media pembelajaran yang digunakan di mana saja dan kapan saja dengan kondisi ataupun situasi guru maupun siswa yang tidak dapat melaksanakannya secara offline. Kemudian yang terakhir yaitu menimbulkan sikap positif siswa terhadap proses pembelajaran. Nah, karena media pembelajaran yang dirancang tadi sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, itu dapat menimbulkan sikap positif. Maksudnya sikap positif di sini, siswa merasa terpenuhi, merasa tercukupi dengan proses pembelajaran yang dia lakukan. Sehingga hal tersebut kan berpengaruh pada proses pembelajaran yang dia jalani. Selanjutnya yaitu manfaat teknologi informasi dan komunikasi bagi bidang pendidikan dalam rangka mendukung pelaksanaan pembelajaran. Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Dengan memanfaatkan perkembangan dari teknologi informasi dan komunikasi, itu dapat berpengaruh juga pada kualitas pembelajaran. Yang kedua yaitu memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran. Mungkin pada zaman dahulu kita tidak tahu negara tetangga kita misalnya, proses pembelajaran dan pendidikan mereka seperti apa. Tapi karena perkembangan teknologi informasi dan komunikasi, kita dapat mengetahui atau bahkan mengambil hal-hal positif dari proses pembelajaran dan pendidikan mereka untuk diterapkan juga di negara kita. Karena dengan akses yang sangat mudah kita jangkau tadi. Yang ketiga yaitu membantu memvisualisasikan ide-ide abstrak. Misalnya ada seseorang yang terkendala dalam menyampaikan sesuatu hal, tapi dia mempunyai ide-ide yang bagus. Nah, melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, itu dapat menuangkan ide-ide yang mungkin tidak dapat tersampaikan secara nyata atau secara langsung. Yang keempat yaitu mempermudah pemahaman materi yang sedang dipelajari. Nah, mempermudah karena dengan menampilkan misalnya gambar, audio, itu lebih mempermudah dan mempercepat pemahaman siswa dari materi yang disampaikan. Yang kelima yaitu menampilkan materi pembelajaran menjadi lebih menarik. Sama halnya seperti contohnya PPT interaktif. Nah, dengan PPT interaktif itu kan dapat menarik minat siswa pada materi yang disampaikan karena dengan berbagai macam ikon, gambar, ataupun suara itu dapat menjadikan materi pembelajaran lebih menarik. Yang keenam atau yang terakhir yaitu memungkinkan terjadinya interaksi antara pembelajaran dengan materi yang sedang dipelajari. Nah,
Karena media pembelajaran atau materi pembelajaran yang disampaikan tadi menggunakan media pembelajaran dari pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, itu siswa dapat langsung memahami atau langsung berinteraksi dengan materi atau pembahasan yang sedang dipelajari. Selanjutnya yaitu dampak positif dari teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Yang pertama yaitu informasi terkait pendidikan yang dibutuhkan untuk proses pembelajaran dapat dengan mudah diakses atau didapatkan. Misalnya mencari tentang materi pembelajaran atau buku-buku pembelajaran, itu dapat dengan mudah didapatkan atau dapat dengan mudah diakses melalui internet. Yang kedua, dapat menjalin komunikasi atau mendapatkan informasi meskipun dengan jarak jauh. Misalnya kita dapat mengetahui informasi beasiswa di luar negeri itu seperti apa, mengetahui keadaan negara Korea itu seperti apa melalui tayangan di televisi misalnya atau melalui berita-berita di internet. Nah, itu merupakan dampak positif dari adanya teknologi informasi dan juga komunikasi. Yang ketiga yaitu banyaknya buku-buku online, artikel, jurnal, dan lain sebagainya dalam bentuk digital. Yang keempat, dapat menjalankan diskusi ataupun pertemuan secara online, seperti yang kita laksanakan sekarang, yaitu pembelajaran secara daring atau dalam jaringan. Merupakan suatu pemanfaatan dari teknologi informasi dan komunikasi, yaitu menggunakan aplikasi misalnya WhatsApp, Google Meet, untuk melakukan pertemuan secara online. Yang kelima yaitu adanya inovasi terbaru yaitu e-learning. Nah, e-learning ini biasanya berisikan agenda proses pembelajaran. Nah, di dalamnya itu berisikan misalnya jadwal pembelajaran, nilai-nilai, atau penugasan. Yang keenam yaitu teknologi informasi dan komunikasi dapat juga memungkinkan terjadinya proses pembelajaran suatu kelas secara jarak jauh dengan menggunakan pemanfaatan teknologi tersebut. Yang ketujuh, melalui penerapan sistem dari teknologi informasi dan komunikasi menjadikan sistem administrasi sebuah lembaga pendidikan semakin lancar dan mudah. Nah, mungkin pada zaman dahulu sistem administrasi untuk pendidikan itu terbilang susah misalnya. Nah, sekarang karena adanya teknologi tersebut jadi lebih memudahkan. Itu tadi yang dapat saya sampaikan. Untuk materi yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Yang pertama, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat ini dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap hak atas kekayaan intelektual. Karena internet yang sangat mudah diakses tanpa mengenal ruang dan waktu. Yang kedua, penayangan sebuah program di televisi dapat melatih anak untuk berpikir pendek dan konsentrasi tidak dalam waktu yang lama. Yang ketiga, pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan dapat memungkinkan kecerobohan yang berakibatkan fatal. Selain dampak yang sudah saya sebutkan tadi, ada pula dampak negatif dari teknologi ini, yaitu menyebabkan adanya sifat malas pada peserta didik, karena kemudahan yang diberikan serta menjadikan konsumtif, sebab adanya teknologi yang menyediakan serba instan, yang menjadikan pikiran terpengaruh seakan-akan teknologi adalah kebutuhan primer yang berpengaruh pada lifestyle. Kekurangan dan kelebihan teknologi informasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Selain memiliki dampak positif dan dampak negatif, teknologi informasi dan komunikasi juga memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari teknologi informasi dan komunikasi antara lain, yang pertama, proses pembelajaran yang dapat dilakukan secara individual menyesuaikan dengan kemampuan dari peserta didik itu sendiri. Yang kedua, dapat menciptakan suasana belajar secara berkelanjutan. Yang ketiga, terjalinnya antara peserta didik dengan materi pembelajaran secara langsung. Yang keempat, menampilkan unsur audiovisual pada proses pembelajaran dari hasil penerapan
manfaat teknologi informasi dan komunikasi yang ada. Selain kelebihan yang telah disebutkan sebelumnya, ada beberapa kekurangan dari teknologi informasi dan komunikasi, antara lain, yang pertama, teknologi informasi dan komunikasi ini mengharuskan penggunanya untuk mengoperasikannya melalui perangkat keras. Salah satu contohnya adalah komputer. Yang kedua, peralatan-peralatan yang digunakan untuk mendukung teknologi ini biasanya relatif mahal. Yang ketiga, perlu adanya keterampilan yang khusus untuk dapat mengoperasikannya. Yang keempat, serta perlu juga kemampuan dan keterampilan yang istimewa untuk dapat mengembangkannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.